Halo viewers, balik lagi bareng saya Oscar Haris di Kacamata News. Kalian masih ada yang ingat mengenai kasus pembunuhan yang menewaskan seorang ibu dan anaknya di Subang, Jawa Barat, yakni Tuti 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di dalam bagasi mobil Alphard. Kasus ini pun menyita perhatian publik 2 tahun silam atau tahun 2021. Meskipun polisi sudah mengumpulkan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, dan kasusnya sudah dilimpahkan dari Polres Subang ke Polda Jawa Barat, tapi masih belum bisa terungkap siapa pelakunya. Sampai akhirnya salah satu pelaku menyerahkan diri ke polisi. Dia adalah Ramdanu atau Danu, yang tidak lain adalah keponakan korban sendiri. Tapi Danu ini bukanlah pelaku utama, karena otak pembunuhan ini adalah ternyata Yosep Hidayah, yang nggak lain adalah suami korban Tuti dan ayah korban Amelia Mustika Ratu. Selain Ramdanu dan Yosep, ada 3 pelaku lain, yakni Mimin, istri kedua Yosep, dan 2 anak tiri Yosep. Nah, apa yang membuat Ramdanu akhirnya berani membongkar kasus ini? Apa pula yang menjadi motif Yosep sehingga tega membunuh istri dan anak kandungnya? Lalu bagaimana cara Yosep bisa mengelabui polisi sehingga nyaris lolos dari jeratan hukum? Viewers, inilah Kacamata News. Rabu 18 Agustus 2021, warga Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dikejutkan dengan temuan jasad ibu dan anak bersimbah darah di dalam bagasi mobil jenis Alphard. Identitas keduanya bernama Tuti, 55 tahun, dan anaknya Amelia Mustika Ratu, 23 tahun. Polisi memastikan jasad tersebut merupakan korban pembunuhan. Kedua jasad itu pertama kali ditemukan oleh suami sekaligus ayah korban, Yosep Hidayah. Saat itu Yosep langsung mengabarkan temuan tersebut kepada kepala desa serta aparat kepolisian di Subang. Spekulasi awal kepolisian menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan dan kedua korban saling kenal. Selain itu, polisi mengasumsikan ada perkelahian sebelum kedua korban ditemukan tewas. Polisi juga mendapatkan temuan ponsel Amel sudah hilang. Anehnya, tidak ada barang berharga lain yang hilang setelah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Selama 2 tahun terakhir, Polda Jabar melakukan olah TKP 5 kali, otopsi 2 kali, memeriksa 121 saksi, serta 261 alat bukti. Polisi juga mengerahkan ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, hingga satuan anjing pelacak K9, termasuk memeriksa CCTV yang berada di 40 hingga 50 titik lokasi sepanjang 50 km. Meskipun sudah memanggil beberapa saksi dan Polda Jabar sudah mengambil alih kasus ini dari Polres Subang, kasus ini tidak kunjung menemukan titik terang. Sampai akhirnya seorang pria berinisial MR alias Ramdanu alias Danu menyerahkan diri pada hari Selasa 17 Oktober 2023. Ia mengakui terlibat dalam pembunuhan. Danu juga mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk membuka tabir kasus ini hingga terang benderang. Dari pengakuan Danu inilah akhirnya terungkap pelaku utama, yakni Yosep Hidayah, yang tak lain suami korban Tuti dan juga ayah korban Amelia. Di samping itu, ada 3 lagi yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, yakni Mimin, istri kedua Yosep, serta Arigi dan Abi, anak tiri Yosep. Yosep dan Danu sudah ditahan, sedangkan Mimin, Arigi, dan Abi tidak ditahan. Danu sendiri merupakan keponakan pelaku Yosep dan korban Tuti. Ia menyerahkan diri karena merasa berdosa dan mengalami tekanan luar biasa. Danu mengaku saat kejadian ia diperintah oleh Yosep untuk membawa golok dan mengantar ke TKP. Kemudian Yosep meminta Danu untuk menunggu di garasi. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan. Yosep dibantu istri keduanya, Mimin, dan 2 anaknya, Arigi Reksa Pratama dan Abi, menghabisi nyawa korban. Kepala Amelia sempat dibenturkan ke dinding rumah.
Setelah mengeksekusi Tuti dan Amelia, Danu lantas diperintah untuk membersihkan lokasi kejadian. Pada September 2022 silam, Polda Jawa Barat mengakui ada keterlambatan dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, kendala teknis menjadi salah satu penyebab sulitnya mengungkap pembunuhan ibu dan anak itu. Penetapan tersangka dalam kasus ini dilakukan penuh hati-hati, meskipun polisi telah mengantongi sketsa wajah terduga pelaku. Perlu ada keselarasan antara barang bukti, rangkaian kejadian, hingga pengakuan para saksi. Tuduhan pun sempat mengarah pada Yosep, namun ia membantah dan membangun narasi palsu. Ia menjabarkan kronologi menjelang pembunuhan. Pada malam yang diduga waktu kejadian, Yosep mengaku bertemu dengan istri pertamanya, Tuti, sekitar pukul 21. Namun saat mau keluar, sang istri meminta agar pintu rumah diselot terlebih dahulu. Setelah itu, ia pergi menunjuki istri muda, yakni Mimin. Sekitar pukul 21.30, ia masuk ke kamar dan sudah tertidur. Keesokan paginya, sekitar pukul 7:15, ia pulang kembali ke rumah istri tua. Namun alangkah kaget dirinya ketika melihat rumahnya sudah berantakan. Saat itu Yosep mengaku tidak menemukan jenazah. Ia pun menduga bahwa kasus ini adalah penculikan. Yosep lantas melaporkan kasus ini ke Polsek setempat. Seakan tanpa dosa, Yosep tampak tak kuasa menahan tangis ketika anak dan istrinya dimasukkan ke liang lahat. Ia bahkan dibopong oleh sanak saudaranya ketika meninggalkan pemakaman. Tak tanggung-tanggung, untuk mengelabui sorotan publik dan polisi, Yosep juga pernah membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar mendesak pihak kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Namun, sepintar-pintar bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Kodoknya akhirnya terbongkar setelah ada pengakuan dari salah satu pelaku yang juga keponakannya, yakni Ramdhanu. Kini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat masih mendalami motif para tersangka hingga kemungkinan adanya tersangka lain. Ya viewers, kalau kita melihat kasus tadi bikin kita geleng-geleng kepala ya. Kesel udah pasti. Tapi juga bertanya-tanya, apa sih yang membuat pelaku begitu tega menghabisi nyawa istri dan anaknya sendiri? Mungkin kalau alasan klasiknya terbawa emosi, tapi kalau kita melihat alurnya, ini sepertinya sangat terencana, cukup matang. Mulai dari praeksekusi, kemudian eksekusi, sampai mengelabui polisi. Apa mungkin ada alasan ekonomi? Kalau memang itu alasannya, kenapa harus sampai membantai nyawa istri dan anak kandungnya sendiri? Semoga kasus ini bisa segera selesai dan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal tentunya. Demikian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.